Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk mendapatkan julukan baru pasca membela skuad Garuda. Struijk mendapatkan kesempatan untuk debut bersama skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni lalu. Pelatih Sintayong menurunkan pemain tersebut saat pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Menariknya, pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki cerita yang cukup panjang sebelum mendapatkan caps bersama timnas Indonesia. Dia sebenarnya diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Namun Struijk dan Ivar Jenner memutuskan untuk tetap menjadi WNI dan kesempatan debut bersama skuad Garuda akhirnya datang. Saat kembali ke Belanda, Struijk mendapatkan sambutan yang hangat dari klubnya, yakni ADO Den Haag. Dia bahkan dijuluki superstar oleh rekan setimnya tersebut. Pasca memperkuat timnas Indonesia, Struijk mengaku mendapatkan sambutan hangat. Dia menilai bahwa orang Indonesia cukup ramah saat dia datang. Selain itu, mereka juga diterima dengan baik saat menjalani TC bersama skuad Garut. Pemain yang berposisi winger ini menjelaskan dia akan berusaha keras agar bisa berbahasa Indonesia. Selama ini dia menggunakan bahasa Inggris saat berkomunikasi. Selain itu, Struijk cukup terbantu dengan 3 rekannya yang berdarah Belanda lain, yakni Mark Klok, Shaine Patinama, dan Ivar Jenner. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, memang telah keliling pantau pertandingan di Liga 1 untuk mencari pemain buat skuad Garuda. Namun, ia mengaku belum temukan sosok menonjol. Sejak Liga 1 digelar, Sintayong memang telah sibuk mencari datang memantau beberapa pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan pernah datang langsung ke Bali hingga rutin menghampiri pertandingan Liga 1 di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta, serta beberapa kota lainnya. Tujuan Sintayong datang melihat pertandingan Liga 1 tentu saja ingin memantau pemain-pemain terbaik. Sebab ia tengah mencari pemain-pemain buat timnas U23 Indonesia dan senior. Ia mencari pemain terbaik yang bakal bisa memperkuat tim asuhannya nantinya. Pemantauan pemain memang dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan itu untuk bisa menemukan pemain terbaiknya. Namun setelah berkeliling di beberapa pertandingan dari pertandingan, banyak klub dan pertandingan yang ditonton, belum juga ada pemain yang mampu mencuri hati mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Sintayong mengaku bahwa selama ia memantau beberapa pertandingan mengaku belum menemukan pemain yang menonjol. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku memang belum menemukan pemain yang menonjol di Liga 1. Namun ia memaklumi sebab kompetisi baru berlangsung selama 6 pekan. Menurut Sin, pemain bisa kelihatan menonjol kemungkinan di pertengahan musim atau bahkan di akhir kompetisi nantinya. Sebab ia menilai para pemain akan semakin berkembang dengan banyaknya pengalaman yang didapatnya. Sementara itu, Sin mengaku PSSI telah bersurat ke klub-klub untuk pemanggilan pemain. Ia mengaku dalam waktu dekat akan segera memimpin pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Para pemain dijadwalkan akan menghadapi Piala AFF U23 2023. Untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini, tak menutup kemungkinan bakal ada pemain debutan dari Sin. Apalagi ia telah berkeliling selama 6 pekan ini untuk mencari pemain terbaik timnas U23 Indonesia. Meski untuk kepastian skuad ini belum juga diumumkan oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya disebut-sebut adalah bek Football Club Twente, Mees Hilgers. Timnas Indonesia terus memburu para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan untuk persiapan sejumlah event padat pada 2023 hingga 2024. Yang terbesar tentu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.
Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga membeberkan bila PSSI memang berencana memproses beberapa pemain naturalisasi baru. Namun menurutnya PSSI bekerja secara senyap agar tak membuat gaduh pemberitaan. Satu nama yang muncul di media sosial soal siapa yang akan jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Maes Hilgers. Pengakuan Rafael Struijk ke salah satu media Belanda, Omroep West, menyatakan bila asisten pelatih timnas Indonesia akan datang ke Belanda untuk mencari pemain naturalisasi. Bisa jadi staf timnas Indonesia juga mencari Maes Hilgers yang bermain di Football Club Twente. Selain itu, kabarnya ibu Maes Hilgers juga tengah berada di Indonesia. Sang ibu berada di Bali dan akan bertemu Erick Thohir untuk memberi berkas naturalisasi anaknya. Kabar ini belum terkonfirmasi secara pasti. Namun jika benar Maes Hilgers dinaturalisasi, maka kekuatan timnas Indonesia bakal semakin solid. Maes Hilgers sempat akan diproses naturalisasi pada awal 2022. Saat diwawancara media Belanda Elf Voetbal pada Oktober 2022, Maes Hilgers mengaku masih terlalu muda untuk mengambil keputusan membela Indonesia. Mungkinkah ini saat yang tepat bagi Maes Hilgers membela timnas Indonesia? Patut ditunggu.